Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Minasan, hari ini kita bakal membahas soal-soal JLPT tentang apa, Minasan? Bunpo N3. Ya, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Esa. Aku Siva, aku Firda, aku Fariha, aku Cynthia, aku Ahmadifah. Jadi hari ini kita bakal belajar bareng-bareng. Ishani Beikyo shimashou. Oke minasan, kita masuk ke pembahasan soal JLPT N3 Bunpo. Sebelum masuk ke pembahasan soal satu persatu, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis soal Bunpo yang ada di JLPT. Yaitu ada 3 jenis. Yang pertama ada Bunpo Mondai, yaitu menyusun tata bahasa dalam satu kalimat. Yang kedua ada Bunpo Kumitate, yaitu menyusun urutan kalimat soal bintang. Yang ketiga atau yang terakhir ada Bunshono Bunpo, yaitu mengisi bagian kosong dalam bacaan pendek. Seperti itu. Oke minasan, kita masuk ke monda yang pertama. Pada soal JLPT, sebelum kita mengerjakan soal, biasanya ada peraturannya terlebih dahulu atau tata cara mengerjakannya nih. Nah, pada monda yang pertama ini akan saya bacakan tentang peraturannya terlebih dahulu, yaitu Sugi no bung no ni ireru no ni mottomo yoi mono wo 1, 2, 3, 4 kara hitotsu erabi nasai. Jadi di sini minasan diminta untuk memasukkan satu pilihan yang paling tepat dari nomor 1, 2, 3, atau 4 ke dalam tanda kurung kalimat tersebut. Seperti itu minasan. Oke, kita mulai dengan soal nomor 1, Ichibang. Bisa minasan perhatikan di sini ada sebuah kalimat, yaitu Watashi wa jibun no sukutta pan o takusan no hito nani nani tabete hoshi to omotte pan ya o hajimeta. Nah, kira-kira menurut minasan jawaban yang paling tepat itu nomor berapa ya? Hai, oke deh. Jadi jawaban paling tepat di sini adalah ni bang, yaitu menggunakan partikel ni. Jadi di minasan di sini kuncinya ada di kata tabete hoshi. Ingat rumusnya ya, kalau kita pengen orang lain melakukan sesuatu, polanya itu ada orang, partikel ni, plus kata kerja te hoshi. Seperti itu minasan. Jadi arti dari kalimat tersebut adalah saya memulai toko roti karena ingin roti buatan saya dimakan oleh banyak orang, sehingga menjadi watashi wa jibun no sukutta pan o takusan no hito ni tabete hoshi to omotte pan ya o hajimeta. Seperti itu minasan. Sugino wa ni bang des. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini ada percakapan antara guru dan murid nih minasan, yaitu di mana seorang murid itu bertanya kepada guru atau senseinya, yaitu Sensei, ima yoroshi desu ka? Laisu no happyou nani nani chotto go soudan shitai no desu ga? Kemudian senseinya menjawab, ii desu yo. Nah, menurut minasan, jawaban yang paling tepat itu nomor berapa ya? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Hai, sekai. Jawabannya adalah yang sangbang, yaitu no koto de. Kenapa ya bisa no koto de? Jadi di sini untuk menyatakan topik atau perihal yang ingin kita konsultasikan, polanya adalah kata benda ditambah no koto de yang artinya mengenai perihal tersebut. Perihal tersebut apa yang dibicarakan di sini, yaitu mengenai happyo no raishu, yaitu tentang presentasi minggu depan. Seperti itu minasan. Jadi arti dari soal tersebut adalah, Sensei, apakah sekarang ada waktu? Saya ingin berkonsultasi mengenai presentasi minggu depan. Kemudian senseinya menjawab, ya tentu saja. Sehingga kalimat ini menjadi, Sensei, ima yoroshi desu ka? Laisu no happyou no koto de chotto go soudan shitai no desu ga. Seperti itu minasan. Gimana jawaban minasan? Apakah betul? Sugino wa sangbang desu. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Minasan bisa perhatikan kalimat berikut.
itsumo wa sukudai ni 2時間 ijo kakaru ga kyou wa 1時間 nani-nani owari sou da. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Di sini ada dua pilihan minasang, ada yang menggunakan goro, ada yang menggunakan gurai. Kira-kira yang benar yang mana ya? Hai, sekai. Jawaban yang paling benar di sini adalah Yongbang, yaitu gurai de. Kenapa ya bisa gurai de jawabannya? Karena di sini 1時間 1 jam adalah durasi, kita pakainya gurai. Nah, untuk menunjukkan batasan waktu penyelesaian, kita tambahkan partikel de. Jadi gurai de ini digunakan untuk menunjukkan batasan waktu atau batas jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sesuatu. Namun perlu minasang ketahui di sini perbedaan antara goro dan gurai. Kalau goro itu bisa digunakan untuk jam atau titik waktu secara spesifik, sedangkan gurai dipakai untuk durasi atau batasan rentang waktu, seperti itu. Nah, dalam konteks ini, 1時間 menunjukkan durasi penyelesaian pengerjaan PR, sukudai, seperti itu minasang. Jadi arti dari kalimat tersebut adalah biasanya PR memakan waktu lebih dari 2 jam, tapi hari ini tampaknya akan selesai dalam waktu sekitar 1 jam. Oleh karena itu kalimatnya menjadi itsumo wa sukudai ni 2時間 ijo kakaru ga kyou wa 1時間 gurai de owari sou da. Seperti itu minasang. Jadi minasang jangan sampai salah ya penggunaan goro dan gurai. Sugina wa Yongbang desu. Kita masuk ke soal yang nomor 4. Setelah tadi ada percakapan antara murid dan guru, sekarang ada percakapan antara anak laki-laki dan ibunya, yaitu "Ne, okasan, onaka shuita." Kemudian sang ibu menjawab, nani-nani, gohan tabete bakari nano ni, mou onaka suita no?" Kira-kira jawabannya yang mana nih minasang? Hai, jawaban yang paling benar di sini adalah saki. Nomor 3, sangbang saki. Kenapa bisa saki? Nah, kuncinya ada pola tabakari yang artinya baru saja terjadi. Jadi, kata keterangan yang paling cocok untuk mendampingi pola tabakari adalah saki alias tadi atau barusan. Nah, mari kita cari tahu artinya. Jadi, si anak laki-laki ini berbicara kepada ibunya, "Ibu, aku lapar." Kemudian sang ibu menjawab, padahal kamu baru saja makan tadi atau barusan. Kok sudah lapar lagi?" Seperti itu minasang. Jadi kalau minasang sudah tahu kuncinya di sini adalah tabakari, pasti minasang langsung bisa menjawab, yaitu jawabannya saki. Seperti itu minasang. Gimana jawaban minasang? Betul atau tidak nih? Sugino wa Gobang desu. Kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini lumayan relate nih sama kehidupan kita minasang. Jadi kira-kira isinya apa ya? Nah, jadi kalimat tersebut berbunyi, "Daiji na reshito o zubon no poketo ni nani-nani sentaku shite shimatta." Nah, menurut minasang, jawaban yang paling tepat tuh nomor berapa ya? Oke, jadi jawaban paling tepat di sini adalah nomor 1, ichibang. Kenapa bisa ichibang ire tamama? Jadi pola tamama ini artinya dalam konteks ini adalah dalam keadaan tetap begitu, karena struknya sengaja dimasukkan kata kerja transitif atau tadoshi, karena subjeknya sendiri yang memasukkan struk ke saku lalu lupa dan mencucinya. Jadi arti dari kalimat tersebut adalah saya terlanjur mencuci. Konteksnya di sini adalah mencuci celana minasang dengan membiarkan struk penting tetap di saku celana. Tapi minasang perlu tahu nih perbedaan antara ire tamama dan hai tamama. Untuk ire tamama yaitu dari kata ireru, kata kerja transitif atau tadoshi, yaitu memasukkan. Jadi ada aksi sengaja dari manusia atau pelaku nih minasang. Dalam keadaan sengaja dimasukkan lalu dibiarkan begitu saja, seperti struknya itu sengaja dimasukkan ke kantong
atau ke saku lalu lupa nih dan mencucinya. Sedangkan haita mama itu berasal dari kata hairu, yaitu kata kerja intransitif yaitu atau jidoshi. Dan fokusnya ini ke kondisi di mana bendanya yang sudah berada di dalam atau sudah masuk ke dalam, tidak mempedulikan siapa yang memasukkannya. Jadi dalam keadaan sudah masuk dan berada di dalam, seperti itu minasang. Gampangannya ireta mama itu sengaja dimasukkan, sedangkan haita mama yaitu masuk sendiri, sehingga kalimat ini menjadi daiji na resito wo zubong no poketo ni ireta mama sentaku shite shimatta. Seperti itu minasang. Gimana jawaban minasang nih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya soal ke-6, rokubang. Di sini soalnya percakapan lagi nih minasang, yaitu ada si A dan si B. Kira-kira isi percakapannya apa ya? Jadi, si A nih bicara nih sama si B, yaitu isogeba kuji no densa ni mani au kamoshirenai yo. Hashiro ka? Nah, si B menjawab, iya, mo mani awanai to omou yo. Sugi no densha ni shiyo. Nah, kira-kira jawabannya yang paling tepat nomor berapa nih? 1, 2, 3, atau 4? Jadi jawaban yang paling betul adalah nibang, nomor 2, yaitu hashitate. Apa itu hashitate? Jadi kita fokus ke pola tate, adalah bentuk kasual dari temo yang artinya meskipun atau walaupun. Hashitate berarti meskipun lari. Nah, kita lihat ke artinya nih misalnya biar lebih paham. Jadi si A ini bilang, kalau kita buru-buru mungkin masih sempat ngejar kereta jam 9 loh, mau lari aja. Nah, si B ini menjawab, enggak meskipun kita lari kayaknya udah enggak bakal keburu deh, mending kita naik kereta berikutnya aja. Meskipun kita lari itu hashitate, sehingga kalimat ini menjadi iya, hashitate mo mani awanai to omou yo. Sugi no densa ni hiyo. Seperti itu minasang. Jadi tate di sini adalah bentuk kasual dari temo yang artinya meskipun atau walaupun. Gimana jawaban minasang? Apakah betul? Hai minasang, tsugi wa 7番です。Di sini ada soal rumpang nih minasang. Watashi wa yoku interneto de kaimono o shimasu ga youfuku wa kawanai. Jisai ni nani-nani kaitai kara da. Kira-kira bagian yang rombang itu diisi yang mana nih minasang? Pilihannya ada 1番着てみないと、2番着ておかないと、3番着てみてから、4番着ておいてから。Kira-kira yang mana nih minasang? Hai, kotae wa 3番です。着てみてから。Nah, minasang, kuncinya ini ada di akhir kalimat. Nah, di sini nani-nani tai karada, yang artinya karena ingin titik-titik. Berarti si pembicara ini pengen baju setelah dia mencobanya secara langsung. Di sini memakai pola setelah melakukan X baru melakukan Y. Rumusnya itu verb T plus kara. Terus rumus untuk mencoba melakukan sesuatu adalah verb T plus miru. Nah, kalau kita gabung dari awalnya memakai yaitu kiru, jadi mencoba memakai itu jadinya mite kiru. Lalu kita ubah menjadi setelah mencoba memakai gitu. Jadinya kite mite kara. Ai, 3番です。答えは3番です。次は8番です。Di nomor ini nih ada percakapan Hayashi-san dengan Yamashita-san. Hayashi-san no ie de oishishou na oryori desu ne. Douzo takusan nani nani kudasai. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Di sini pilihannya 1番 nasatte, 2番 osatte, 3番 meshiagatte, 4番 irasatte. Yang mana nih minasang jawabannya?
Hai, kotae wa 3番です。Nah, di sini itu soal tentang songkeigo nih, minasan. Jadi, si tuan rumah atau si Hayashi-san ini mempersilahkan tamunya untuk makan. Nah, kita ubah kata makan atau taberu ini menjadi songkeigo. Nah, songkeigonya itu ada meshi agaru. Nah, karena di sini polanya itu nani kudasai. Jadi kita ubah meshi agaru ini menjadi bentuk te. Jadi meshi agate. Begitu minasan. Tsugi wa 9番です。Di sini ada percakapan A dan B. Saikin samuku natte nani ne? Kyou wa toku ni hiemasu ne. Sini pilihannya ada 1番 imashita, 2番 arimashita, 3番 ikimashita, 4番 kimashita. Kira-kira yang mana nih minasan jawabannya? Hai, kotae wa 4番です。kimashita. Di percakapan tadi itu memakai pola verb te plus kuru atau bentuk lampaunya itu kimashita. Nah, pola ini digunakan untuk menyatakan suatu perubahan atau proses yang terjadi dari waktu lampau dan berlanjut sampai sekarang. Kalimat ini membicarakan cuaca yang makin kesini itu makin dingin, begitu minasan. Jadi yang paling tepat adalah samuku natte kimashita. Hai, tsugi wa 10番です。Di sini ada percakapan juga A dan B. 大学で日曜日の留学生交流会どうだった？楽しかったよ。初めてだったからちょっと緊張したけど新しい友達もできたし何々。Kira-kira bagian yang rumpang ini diisi apa nih minasan? Yang pertama itu pilihannya itte yokatta yo, 2番ada iko to omou yo, 3番ada ikitakatta na, 4番iketara ii na. Yang mana nih minasan? Hai, kotae wa 1番です。itte yokatta yo. Jadi ini kuncinya ada di kalimat tanoshikatta yo di percakapan tadi, karena si B ini udah bilang nih kalau dia udah pergi ke acaranya dan kesannya itu positif banget, katanya seru dan dapat teman baru gitu. Nah, ungkapan perasaan yang paling tepat setelah kita dapat pengalaman yang menyenangkan atau teman baru seperti di teks yang tadi itu, yang paling tepat ini ite yokatta yo, yang artinya untung deh saya pergi atau saya senang bisa pergi, seperti itu. Tsugi wa 11番です。大学の事務所ですみません、ペンを何々。あ、はい、これを使ってください。Kira-kira bagian yang rumpang ini diisi apa nih minasan? 1番 ada okashi dekimasu ka? 2番 okashi itashimasu ka? 3番 kashitara ikaga desu ka? 4番 kashite itadakemasen ka? Hai, kotae wa 4番です。kashite itadakemasen ka? Nah, dari jawaban si petugas tadi kita tahu kalau mahasiswa ini mau minjem ballpoint atau pen. Pola paling sopan kalau kita mau meminta orang lain melakukan sesuatu untuk kita, dalam hal ini itu di percakapan ada meminta si petugas meminjamkan ballpointnya. Ini memakai pola kalimat verb te plus itadakemasen ka, yang artinya bisa tolong titik-titik. Nah, kita coba susun ya kalimatnya. Dari kata kerja meminjamkan.
adalah kasu. Nah, bentuk T-nya adalah kaste. Nah, kalau kita gabungin jadinya tuh kaste itadakimasen ka, yang artinya bisa tolong pinjamkan ke saya atau boleh saya pinjam, gitu minasan. Tsugi wa 12 bang desu. Nah, di sini ada percakapan atau tempatnya itu ada di rumah. Ini percakapannya musume dengan cici. Chotto ekimae no hongya ni itte kuru ne. Ame ga futte iru shi, kuruma de nani nani. Ii no, arigato. Kira-kira bagian yang rompang diisi apa nih minasan? Ichibang ada okute konai, nibang okute koyo ka, sangbang okute agenai, yongbang okute ageyo ka. Kira-kira yang mana nih minasan? Ichibang, nibang, sangbang, yongbang. Hai, kotai wa yongbang desu. Nah, melihat situasi hujan, tadi si ayah ini berniat baik untuk menawarkan bantuan untuk mengantarkan anaknya nih Nesa. Pola kalimat untuk menawarkan bantuan atau melakukan kebaikan untuk orang lain adalah verte plus ageyo ka. Gimana kalau saya lakukan titik-titik? Nah, kita coba susun nih Nesa. Dari kata kerja mengantar. Kata kerja mengantar adalah okuru, bentuk T-nya adalah okute. Jadi kalau digabung dengan pola yang tadi ageyoka menjadi okute ageyoka. Jadi mau saya anterin, seperti itu minasan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yongbang okute ageyoka. Ya minasang, selanjutnya kita lanjut ke soal Jusangbang. Sini minasang bisa pause dulu ya untuk menjawab soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Sini itu jawabannya yang sangbang. Iku tokoro nandes. Yang artinya kalau misalnya digabung ke kalimat soalnya itu, saya baru mau pergi ke Bank MBC sekarang. Apakah boleh setelah saya kembali? Jadi, ini itu menyatakan aksi yang baru mau dilakukan. Pola kalimatnya itu kata kerja bentuk kamus ditambah tokoro. Terus kenapa sih jawaban ini benar? Itu karena ada kata korekara yang artinya mulai sekarang atau setelah ini. Karena aksinya belum dimulai, jadi kita itu wajib pakai bentuk kamus yaitu iku. Begitu minasang. Ya minasang, kita lanjut ke soal berikutnya. Minasang bisa pause dulu ya untuk menerka jawabannya. Misalnya kita bakal masuk ke pembahasan. Sini jawabannya yaitu yang ichibang, yaitu atta. Jadi kalau misalnya digabung ke kalimat yang ada di soal, artinya yaitu konon dahulu di daerah ini ada kebiasaan yang unik. Ini itu menyampaikan informasi atau cerita zaman dahulu. Pola kalimatnya yaitu kata kerja bentuk biasa ditambah toiyu yang artinya katanya atau konon. Trik kuncinya nih, minasang. Jadi kita bisa lihat kata keterangan waktunya. Di awal kan ada kalimat mukashi ya minasang, yang artinya dahulu kala. Karena ini cerita masa lalu, kata kerjanya itu wajib diubah ke bentuk lampau atau past tense, yaitu atta gitu. Nah, di sini juga hati-hati ada cepakannya minasang. Jadi pilihan B, atta soda, dan pilihan C yang attandate, itu sengaja dibuat untuk menjebak kalian. Kata soda dan date itu artinya udah katanya. Jadi kalau digabung dengan toiyu, artinya itu jadi double dan tumpang tindih. Jadi otomatis salah ya minasang. Nah, minasang kita lanjut ke soal jugo, Bang. Sini minasang seperti biasa jawab dulu ya minasang. Misalnya kita lanjut ke pembahasannya. Sini jawaban yang benar yaitu yongbang. Byoki ni aru. Kalau misalnya digabung ke
ini artinya karena saya sangat suka berolahraga seperti ini, tidak mungkin saya sakit. Jadi penjelasannya ini menyatakan keyakinan kuat dari suatu fakta yang logis. Pola kalimatnya yaitu kata kerja bentuk biasa ditambah hazuganai, artinya tidak mungkin atau mustahil. Jadi logikanya itu hazuganai itu sendiri maknanya udah negatif. Jadi paling benar ini digabung dengan yoki ni naru gitu. Jadi kalau kalian milih B, yoki ni narane, yang artinya tidak sakit, maka negatif ketemu negatif. Jadi berubah jadi positif. Artinya malah jadi tidak mungkin saya tidak sakit, alias saya pasti sakit. Kan aneh, padahal di awal kalimat dibilang dia suka olahraga. Makanya yang benar adalah byoki ni naru, yang artinya itu sakit, ditambah hazuganai, yang tidak mungkin. Jadi artinya itu tidak mungkin sakit. Nah, begitu minasang. Jadi kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal Jurokubang. Sini minasang jawab dulu. Lalu kita lanjut ke pembahasannya. Yang benar itu jawaban nomor nibang, yaitu ikanai. Yang artinya bukan berarti saya tidak pergi berwisata, saya hanya berniat ikut bergabung mulai hari kedua. Penjelasannya ini, pola kalimat ini itu menyangkal asumsi, atau yang artinya bukan berarti. Pola kalimatnya itu kata kerja bentuk biasa ditambah wake dewanai, artinya bukan berarti. Jadi cara bedanya itu lihat kalimat keduanya, yaitu berniat ikut bergabung mulai hari kedua. Ini artinya dia tetap pergi liburan, cuma menyusul, begitu minasang. Jadi untuk menyangkal asumsi kalau dia nggak pergi, kita harus pakai kalimat kerja negatif di depannya, yaitu ikanai ditambah wakidewanai, artinya bukan berarti saya tidak pergi. Jadi pas banget kan logikanya minasang. Nah kalau poin yang lainnya, ini tuh wakeru, artinya bukan berarti bisa pergi. Kan itu nggak pas ya minasang. Terus ikitai, bukan berarti ingin pergi, juga nggak pas ya minasang. Terus selanjutnya ada ita, ini apalagi nggak pas banget minasang. Ini kan bentuk lampau ya. Padahal ryokonya ini itu rencana di masa depan atau belum dilaksanakan gitu minasang. Terus selanjutnya kita ke soal selanjutnya, minasang bisa pause dulu untuk menjawab. Lalu kita masuk ke pembahasannya minasang. Di sini jawaban yang benar yaitu sambang naranai daro, yang artinya itu katanya harga tanah di daerah ini kedepannya juga sepertinya tidak akan menjadi mahal. Terus penjelasannya itu ini tuh menyampaikan dugaan orang lain. Atau katanya sepertinya gitu, masih gosip minasang. Jadi pola kalimatnya itu kata kerja bentuk biasa ditambah to iu, yang artinya itu katanya gitu. Lalu kenapa sih jawabannya itu minasang? Jadi di dalam tata bahasa Jepang, sebelum kata to iu di akhir kalimat, itu wajib hukumnya menggunakan bentuk biasa. Jika boleh bentuk sopan. Sedangkan yang pilihan yang lain itu bentuk sopan semua minasang gitu. Jadi ini juga salah satu trik dalam menjawab CLPT ya minasang gitu. Jadi yang benar itu jawabannya yang sampang. Itu minasang. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya minasang. Lalu kita selanjut ke soal Juhachiba. Minasang bisa pause dulu untuk menjawab soalnya. Lalu kita lanjut ke pembahasannya minasang. Jadi yang benar itu jawaban nomor ichibang, yaitu setai ka tenai gitu. Jadi artinya arti kalimatnya itu mereka bukan tim yang kuat, tapi belum tentu sama sekali tidak bisa menang. Ini penjelasannya itu, pola ini tuh menyatakan suatu yang belum tentu benar gitu. Ini pola kalimatnya yaitu kata kerja bentuk biasa ditambah towa kagiranai, artinya belum tentu atau tidak selalu. Gitu. Trik kuncinya ini bisa perhatikan kata sambungganya.
Ga itu artinya tetapi. Di tengah kalimatnya dibilang bukan tim yang kuat, tapi karena ada kata tapi, si pembicara ini seperti mau ngasih secerca harapan itu, atau kemungkinan positif. Jadi kalau kita masuk pilihan A, yang zetai katenai sama sekali gak bisa menang, nambah towa kaigiranai, yang artinya belum tentu, jadi artinya itu belum tentu mustahil menang. Artinya itu masih ada peluang buat menang. Jadi begitu, minasang. Poin pentingnya ini kenapa benar bisa minasang baca di penjelasan yang ini ya, minasang. Hai. Begitu penjelasan dari contoh-contoh soal bunpo yang rompang. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oke, minasang, di sini yaitu penjelasan JLPTN 3 bagian bunpo, yaitu bagian bun no komitate, yaitu menyusun urutan kalimat soal yang berbintang. Ini ada 12 soal ya. Yuk kita langsung aja ke soalnya. Nah, di sini ada Eiti inde nani 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 bintang nani nani Saifu ga nakatta koto ni kizuita. Minasan coba jawab terlebih dahulu ya. Oke, di sini jawabannya adalah ATMD, yaitu sambang, chonen no, chibang, chokin wo, yang bintang, yongbang, oroso, yang terakhir, nibang, toshitara. Jadi jawabannya yaitu yang yongbang ya, minasang. Pembahasannya di sini. Nah, jawabannya yang yongbang yaitu urutan dari sambang, chonen no, ichibang, chokin wo, yongbang, oroso, nibang, toshitara. Jadi kalimat lengkapnya yaitu ATM de chonen no chokin wo oroso toshitara saifu ga nakatta koto ni kizuita. Yang artinya ketika mencoba menarik tabungan yang sudah bertahun-tahun di ATM, nah saya ini baru sadar kalau dompetnya itu tidak ada. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada nani nani nani, nani nani nani, bintang nani nani. Yaitu balansu no koto wa totemo daiji desu. Minasan coba jawab terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini yaitu yang ichibang, shoki no, yaitu lalu yang sambang, wakamono. Nah, jawaban yang betul yang berbintang yaitu yonbang, niyotte, dan yang terakhir nibang, eiyo. Nah, ini jawabannya yang yonbang, niyotte. Penjelasannya urutannya itu yang ichibang, seichoki no, yang nibang, yaitu yang sambang, wakamono, yang bintang niyotte, yang terakhir nibang, eiyo. Kalimat lengkapnya yaitu shoki no wakamono ni totte eiyo balansu no koto wa totemo daiji desu. Yang artinya, bagi para remaja di masa pertumbuhan, keseimbangan gizi sangatlah penting. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada mada nani nani, nani nani, bintang Denkashi ga gomi toshite surete iru. Yaitu, coba minasang jawab terlebih dahulu ya. Nah, ini yang urutan yang benar yaitu nibang, sukaesona, lalu diikuti sambang, denkashi ga, diikuti jawaban yang bintang yaitu gomi, lalu yang keempat, toshite. Jadi jawabannya yang ichibang, karena yang bintang itu gomi. Pembahasannya, di sini urutannya itu nibang, sukaesona, sambang, denkai sehingga, yang bintang tadi
ichiban gomi, lalu yang terakhir toshite. Kalimat lengkapnya yaitu mada tsukaresou na denka seihin ga gomi to shite tsuterarete iru. Yang artinya yaitu peralatan elektronik yang sepertinya masih bisa digunakan, masih saja dibuang sebagai sampah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada ichinichiju nani-nani, nani-nani, bintang, nani-nani. Yaitu omoshiroi bangumi ga atte yameru koto ni shita. Nah, minasan coba jawab terlebih dahulu ya. Nah, untuk urutannya yaitu yang yombang. Kenkyu no diikuti ichiban repoto. Nah, jawaban yang berbintang yaitu kaku, sambang. Lalu yang terakhir nibang, tsumari datta ga. Jawaban yang benar yaitu sambang ya minasan. Nah, ini sambang. Penjelasannya urutannya itu dimulai dari nomor 4, kenkyu no. Nomor 1, repoto. Nomor 3, kaku yang bintang tadi. Lalu yang nomor 2, tsumari datta ga. Kalimat lengkapnya yaitu ichinichiju kenkyu no repoto kaku tsumari datta ga omoshiroi bangumi ga atte yameru koto ni shita. Yang artinya, sepanjang hari saya berniat menulis laporan penelitian, tetapi karena ada acara TV yang menarik, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti mengerjakannya, yaitu mengerjakan penelitian, laporan penelitiannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada Gaido-san no hanashi de wa nani-nani, nani-nani, bintang, nani-nani, toyu. Minasan coba jawab terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk urutan yang benar yaitu dari sambang korewa, lalu diikuti oleh nibang kono. Nah, ini jawaban yang benar yang berbintang ichiban yaitu chihono. Lalu di terakhir ada yombang yaitu dento tekina ryori. Jadi jawaban yang benar yaitu yang chibang ya. Yaitu chihono. Nah, ini penjelasannya urutannya dari mulai korewa, sambang, kono, nibang, chihono, ichibang, dento tekina ryori yaitu yombang. Kalimat lengkapnya yaitu Gaido-san no hanashi de wa kore wa kono chiho no dento tekina ryori toyu, yang artinya menurut cerita pemandu wisata ini disebut sebagai makanan khas daerah ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada nenmatsu ni nani-nani, nani-nani, bintang, nani-nani, ni toyu iwarete iru. Minasan coba jawab terlebih dahulu ya. Oke, di sini untuk urutan jawabannya yaitu yang nibang, yaitu shingata no. Lalu diikuti oleh yombang, otobai ga. Nah, ini jawaban yang berbintang yang benar yaitu hatsubai suru ichiban. Lalu terakhir ada sambang, zenkoku ni. Jadi jawaban yang benar yang ichiban ya minasan yaitu hatsubai suru. Nah, ini untuk urutannya yaitu yang nibang shingata no, yang yombang otobai ga, yang sambang zenkoku ni, dan yang terakhir ichiban hatsubai suru. Jadi untuk kalimat lengkapnya yaitu nenmatsu ni shingata no otobai ga hatsubai suru zenkoku ni to iwarete iru, yang artinya dikatakan bahwa pada akhir tahun sepeda motor model yang terbaru akan diluncurkan secara nasional. Oke. Ya, minasan kita lanjut ke soal berikutnya ya, yaitu soal Niju Gobang atau nomor 25. Nah, di sini minasan bisa coba untuk jawab sendiri dulu ya, bisa di-pause dulu videonya. Nah, oke, gimana minasan? Udah ketemu jawabannya?
Jadi di nomor 25 ini ada kalimat Yamaka wa daigaku dewa. Shinyusei ga nani 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 nani, ada bintang nani nani ni tsuite maitoshi 4月にアンケートを調査を行っている. Nah, jawabannya yang mana? Kita lihat pembahasannya ya. Nah, jawaban yang benar ini adalah nibang atau motteiru. Jadi, di sini kan tadi di kalimatnya ada ni taishite atau artinya terhadap. Jadi, itu tuh harus ditempelkan dengan objek atau daigaku seikatsu. Jadi, mereka harus nempel terus ya, minasang. Nah, selanjutnya itu ada motteiru yang artinya memiliki. Itu juga harus menerangkan dari si kata imeji atau kesan. Nah, mereka jadi harus digabungkan juga. Dan diakhiri dengan nani-nani nitsuite, karena menunjukkan topik dari survei. Nah, jadi kalimat lengkapnya itu adalah Yamaka wa daigaku dewa, shinyusei ga daigaku seikatsu ni taishite motteiru imeji ni tsuite maitoshi 4月にアンケートを調査を起こっている. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di Nijuroku, kita perhatikan dulu. Di sini ada percakapan ya. Silakan minasan dicoba jawab dulu. Nah, oke, gimana minasan udah ketemu jawabannya? Nah, jadi di kalimat Nijuroku ini ada percakapan antara A dan B. Si A bilang, Otanjobi omedeto, kore presento dayo. Nah, si B jawab, wah, kabang da, choda nani-nani, nani-nani, bintang, nani-nani, nda. Arigato. Nah, kira-kira apa nih minasan jawabannya? Kita cek pembahasannya ya. Wah, ternyata jawabannya yang nibang atau hoshi. Nah, gimana sih penjelasannya? Jadi pada soal ini kan kita bisa mencari dua pasangan kata terlebih dahulu. Yang pertama, koyu irono kabang. Karena koyu irono ini menerangkan si kabangnya nih. Nah, lalu yang kedua itu ada pola hoshi to omoteita. Yang berarti sedang berpikir bahwa saya menginginkannya. Setelah disusun kalimatnya menjadi koyu irono kabang ka hoshi to omoteita nda. Nah, karena kata yang berada pada posisi bintang adalah hoshi, maka jawabannya adalah nibang. Jadi, kalimat lengkapnya itu, wa kabangda chodo koyu irono kabanga hoshi to omotte nda. Arigato. Nah, seperti itu minasan. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, di Niju Nana ini, minasan coba jawab sendiri dulu ya. Nah, oke, gimana minasan? Udah ketemu jawabannya? Kita lihat pembahasannya ya. Nah, oke. Jadi pada soal ini kita bisa langsung cari nih pola yang sering muncul, yaitu nani-nani ni taisuru. Kanggaita yang berarti pandangan terhadap sesuatu. Nah, karena ni taisuru harus menerangkan kanggaita, kedua bagian ini harus berdekatan. Kemudian hataraku koto yang berarti bekerja, sehingga terbentuk frasa hataraku koto ni taisuru kanggaita kata, yaitu pandangan terhadap bekerja. Nah, terakhir kita tambahkan daigakuno di depan, menjadi urutan yang benar adalah daigakuno, lalu hataraku koto, lalu ni taisuru, dan yang terakhir kanggae kata. Jadi, karena pada posisi bintang adalah hataraku koto, maka jawaban yang benar adalah Chibang, yaitu ni taisuru. Nah, kalimat lengkapnya yaitu Sakura daigaku wa gakusei no hataraku koto ni taisuru kanggaeta kata ni tsuite anketo chosa wo okonatta. Seperti itu minasan. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, selanjutnya di soal Nijuhachi ini, silakan minasan menjawab lagi ya sendiri. Nanti kita bahas bersama. Nah, oke minasan gimana udah ketemu jawabannya? Kita lanjut ke pembahasan ya. Oke.
Jadi, pada soal ini kita bisa mencari pasangan kata yang tidak bisa dipisahkan. Nah, pertama, itu ada daisukina. Jadi harus menerangkan nomina sehingga membentuk frasa daisukina dorama. Kemudian ada pola miteita dorama yang berarti drama yang akan saya tonton. Selain itu, keterangan waktu maishu itu cocok diletakkan sebelum miteita. Sehingga maishu miteita daisukina dorama. Terakhir ditambahkan toto yang berarti akhirnya. Jadi urutan yang benar itu adalah maishu, lalu miteita, dan yang ketiga itu ada daisukina dorama, dan yang terakhir itu ada toto. Nah, karena pada posisi bintang itu adalah Daisuke Nadora, Maga. maka jawaban yang benar adalah yang Yongbang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, Minasang. Nah, di soal ini silakan Minasang coba jawab sendiri dulu, nanti kita bahas bersama. Nah, oke, gimana Minasang? Udah ketemu jawabannya? Kita bahas bersama ya. Oke, ternyata jawabannya yang sambang ya Minasang. Jadi pada soal ini kita bisa melihat nih bahwa kalimat hajikeru yoni nari takute berarti karena ingin bisa bermain biola. Setelah memiliki keinginan tersebut, tindakan yang paling logis itu adalah ichinen mai ni narai hajimeta no daga, yaitu mulai belajar 1 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya ada pola hajiko hodo yang berarti semakin dimainkan. Nah, berarti urutan yang benar adalah hajikeru yoni nari takute, lalu ichinen mai ni narai hajimeta no daga, dan yang terakhir hajiko hodo. Nah, karena kata pada posisi bintang adalah ichinen mai ni narai hajimeta no daga, maka jawabannya yang benar adalah yang sambang. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, Minasang. Nah, ini kayaknya bakal jadi soal terakhir dari pola mencari bintang-bintang nih, Minasang. Nah, silakan Minasang coba jawab sendiri dulu, nanti kita bahas bersama. Oke, gimana? Minasang udah ketemu jawabannya? Kita bahas bareng lagi ya. Nah, yang di soal terakhir ini, itu kita bisa mencari pasangan kata yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama itu ada frasa hoshigateiru kabang, yang berarti tas yang diinginkan. Jadi, hoshigateiru harus diikuti oleh kabang. Selanjutnya itu ada pola alami dalam bahasa Jepang, yaitu kabango presento shuru, yang berarti memberikan tas sebagai hadiah. Nah, jadi di sini kalimat lengkapnya itu jadi raishu no oto no tanjoubi ni wa saikin hoshigatteiru kabang o presente shuru tsumori de. Jadi jawaban yang benar adalah yang sangbang, yaitu kabang o. Oke, Minasang. はい。今回は JLPT 同会の第3問を解説していきます。それでは、まず問題文を読んでみましょう。Oke, sebelum kita masuk ke soalnya, ini tuh salah satu cara untuk mengisi soal JLPT Bunpo yang ada dokainya. Ini itu artinya baca paragraf berikut, terus pertimbangkan makna keseluruhan paragraf tersebut dan pilih opsi dari ichi, ni, sang, yong, mana yang paling sesuai dengan bagian rumpangnya. Oke, lanjut. Di sini itu shita no bunsha wa ryugakusei ga kaita sekubun desu. Itu artinya ini tuh cerita dari tulisan esai seorang mahasiswa internasional. Oke. Lalu ini tuh namanya yang bernama Aruki Tamira. Oke, di sini itu judulnya Nihongo no Tenki no Hanashi, yang artinya orang Jepang yang membicarakan cuaca. Oke. Jadi, Minasang di pause dulu videonya, nanti Minasang bisa pahami dulu isi ceritanya. Nah, Minasang udah dipahami belum isi ceritanya? Nah,
Jadi keseluruhan ceritanya itu penulisnya ini tuh menyadari bahwa orang Jepang sering membicarakan cuaca saat berinteraksi dengan orang lain. Awalnya itu ia tidak mengerti kenapa di negaranya itu orang tuh jarang membicarakan cuaca. Namun setelah mencobanya sendiri, si penulisnya itu menyadari bahwa topik cuaca itu dapat membuat percakapan berkembang ke topik yang lain dan mudah dibicarakan dengan siapa saja. Jadi, oleh karena itu, si penulis ini tuh memahami bahwa cuaca menjadi salah satu topik yang sering digunakan orang Jepang untuk memulai komunikasinya. Nah, lanjut di soal Sanju Ichibang. Di sini tuh tulisannya Watashi no kuni de wa tenki no hanashi o amari shinai no de naze tenki no hanashi o suru no ka wakarimasen deshita. Artinya itu, di negara saya, orang-orang tuh jarang membicarakan cuaca, sehingga saya tidak mengerti kenapa orang Jepang tuh sering membicarakannya. Oke. Nah, minasan coba diisi dulu, dijawab. Menurut minasan itu jawabannya yang Ichibang, Sangbang, Nibang, Yongbang. Oke. Kita lanjut aja ya. Nah, di sini itu jawabannya itu Sangbang, yaitu keredomo, artinya itu tetapi atau namun. Penjelasannya itu pada kalimat sebelumnya, penulis menjelaskan bahwa ia sering mendengarkan banyak orang Jepang membicarakan cuaca setelah memberi salam. Di sini kalimat sebelumnya itu ada Achihiko kochi de oku no hito ga aisatsu ni suzukete tenki no hanashi o shite iru no o kikimashita. Kemudian pada kalimat berikutnya penulis mengatakan bahwa di negaranya orang jarang membicarakan cuaca, yaitu nani-nani watashi no kuni de wa tenki no hanashi o amari shinai no de. Oke, karena isi kedua kalimat tersebut saling berlawanan, maka diperlukan kata terhubung yang menunjukkan pertentangan. Kata keredomo yang memiliki arti tetapi atau namun sehingga menjadi pilihan yang sangat tepat. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor Sanju nih, Bang. Di sini itu tulisannya Tokoro ga aru fuyu no samui asa Nihonjin no tomodachi ni yata toki ohayo no ato de shizen ni samui ne nani-nani. Artinya itu akan tetapi pada suatu pagi yang dingin dan musim dingin ketika bertemu dengan seorang teman orang Jepang setelah mengucapkan selamat pagi secara alami dan kayak dingin ya gitu. Nah, minasan selanjutnya silakan diisi. Menurut minasan tuh jawabannya yang Ichibang, Nibang, Sambang, apa Yonbang. Oke, lanjut. Di pembahasannya itu jawabannya itu yang Yongbang. Yongbang itu jawabannya ite shimaimashita, yang artinya itu tanpa sadar berkata atau terlanjur mengatakan. Oke, penjelasannya itu di sini sebelumnya si penulis itu menjelaskan bahwa ia tidak pernah memulai pembicaraan mengenai cuaca. Namun ketika teman Jepangnya ada pada musim dingin, ia secara spontan mengatakan samui ne. Terus dalam bahasa Jepang ada pola te shimasho yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi tanpa sengaja, tidak disadari atau terlanjur dilakukan. Oleh karena itu, bentuk ite shimaimashita paling sesuai karena menunjukkan bahwa penulis tanpa sadar ikut mengucapkan kalimat tentang cuaca. Oke, jadi jawabannya yang Yongbang ya minasan. Baik, kita lanjut ke soal Sanju Sangbang. Di sini itu tulisannya tenki no hanashi ga tenki ni kankai shita hanashi ni nani-nani omoi shiroi to omoimashita. Nah, artinya itu saya merasa menarik karena cerita tentang cuaca
Terus nani-nani menjadi pembicara yang terkait dengan cuaca. Nah, minasang silakan dijawab. Menurut minasang itu jawaban yang benar tuh Nibang, Sangbang, Ichibang, Yongbang. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, jawabannya itu yang benar adalah Ichibang, Hirogate, yang artinya berkembang atau meluas. Nah, penjelasannya itu setelah penulis mengatakan Samuine, percakapannya itu dengan teman tersebut tuh tidak terhenti hanya pada cuaca saja. Mulai dari mereka tuh membicarakan makanan yang biasa dimakan saat musim dingin dan juga pakaian musim dingin. Kata Hirogaru berarti berkembang, meluas, atau bertambah luas. Dalam konteks bacaan ini, penulis itu ingin menunjukkan bahwa topik pembicaraan berkembang dari cuaca menjadi topik yang lain masih berkaitan dengan musim dingin. Karena kalimat berikutnya menjelaskan hasil dari perkembangan percakapan tersebut digunakan bentuk T, yaitu hirogate. Selanjutnya soal Sanju Yombang. Di sini itu tulisannya itu sono tame oku no nihonjin ga tenki ni ikan shio nani nani. Yang artinya karena itu banyak orang Jepang itu minat pada cuaca. Nah, minasang silakan dijawab menurut minasang itu mana yang benar. Ichibang, Nibang, Sangbang, Yongbang. Oke, jawaban yang benar itu adalah Sangbang, yaitu Motsuno kamoshiremasen, yang artinya mungkin memiliki. Penjelasannya itu pada paragraf ini tuh penulis menjelaskan bahwa Jepang memiliki 4 musim, perubahan suhu yang cukup besar, dan cuaca yang sangat berubah. Berdasarkan alasan tersebut, penulis ini tuh mencoba memberikan pendapat mengenai mengapa orang Jepang sering membicarakan cuaca. Karena penulis tidak menyatakan fakta yang pasti, melainkan hanya dugaan, maka digunakan pola kamoshiremasen, yang artinya itu mungkin atau barangkali. Nah, kalimat lengkapnya itu menjadi Oku no nihonjin ga tenki ni kanshi yo matsu no kamoshiremasen, yang artinya banyak orang Jepang yang memiliki ketertarikan terhadap cuaca. Jadi itu dia pakai pola kamoshiremasen. Nah, lanjut ke soal nomor Sanju Gobang. Di sini itu tulisannya nani mo tenki no hanashi o suru hito ga oiryu no hitotsu dato omoimasu. Yang artinya itu dia berpikir juga jadi salah satu alasan mengapa banyak orang membicarakan cuaca. Nah, menurut minasang itu pola mana yang menjadi jawabannya? Ichibang, Nibang, Sangbang, atau Yongbang? Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah Nibang, minasang, yang artinya itu hal itu. Penjelasannya itu sebelumnya, si penulis itu mengatakan tenki no hanashi wa dareto demo shiyasui koto ni kizui kimashita. Nah, artinya itu saya menyadari bahwa topik cuaca mudah dibicarakan dengan siapa saja. Nah, kalimat sebelumnya itu tuh berbunyi Kore mo tenki no hanashi o suru hito ga oiryu no hitotsu da to omoimasu. Kata kore digunakan untuk menunjukkan informasi yang baru saja dijelaskan sebelumnya oleh si pembicara. Dalam bacaan ini, si kore ini menunjukkan fakta bahwa topik cuaca mudah digunakan untuk berbicara dengan siapapun. Setelah itu, pilihan yang paling tepat adalah kore, karena menunjukkan pada isi kalimat sebelumnya. Yang artinya itu, hal ini merupakan salah satu alasan mengapa banyak orang-orang membicarakan tentang cuaca.
Minasan, gimana nih setelah menonton video pembahasan dari kami? Semoga video ini bermanfaat untuk minasan semua menyiapkan JLPTN 3 nanti ya. Nah, minasan jangan lupa like, komen, dan subscribe. 最後まで見てくれてありがとう